Ini sebuah kajian tematis yang menjadi diskursus dari seluruh pemikiran dan penyelenggaraan negara demokratik konstitusional Indonesia. Maka tentu menjadi sebuah tema yang kita bisa dialogkan secara bersama-sama untuk melihat ulang, membangun ulang, untuk memaknai sistem demokrasi Indonesia melalui pendekatan penguatan sistem hukum dan sistem politik. Ada 5 hal yang kami sampaikan dalam kajian tematik ini. Yang pertama adalah soal relasi antara sistem konstitusi, sistem politik, dan negara kedaulatan rakyat, yang padanannya adalah demokrasi. Jikalau kita secara bersama-sama melacak soal landasan etik dan moral, kemudian juga akar sosial dan kultural demokrasi Indonesia, maka sesungguhnya itu telah dirumuskan betul di dalam sistem konstitusi kita, yaitu bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut atau yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu yang menjadi landasan etik moral, yang menjadi akar sosial kultural demokrasi Indonesia, karena ketika dihadirkan soal kedaulatan rakyat, maka sesungguhnya esensinya, intinya adalah demokratis. Makanya sering disebut kita ini negara demokratik konstitusional. Kalaupun misalnya secara bersama kita menguliti soal bentuk negara kita, format negara kita, negara kesatuan yang berbentuk republik, maka prinsip republikanisme itu sesungguhnya adalah publik, rakyat, yang memaknai soal kedaulatan rakyat. Maka dengan demikian, kalau misalnya kita ingin memperkuat demokrasi, menyelenggarakan demokrasi, menggagas demokrasi, merencanakan demokrasi, mengukuhkan demokrasi, maka seluruh ekosistem perencanaan penyelenggaraan demokrasi, seluruh prinsip-prinsip dasar, azas-azas demokrasi, itu harus dipastikan kehadirannya, keberlanjutannya. Harus dikukuhkan dengan pasti secara menyeluruh dan mendasar soal kualitas demokrasi. Kita tidak sekedar berbicara soal demokrasi, tapi kualitas demokrasi. Seluruh integritas demokrasi dipertaruhkan untuk bisa memaknai, membumikan nilai-nilai kedaulatan rakyat. Itu pokok pikiran yang pertama ya, perspektif yang pertama. Perspektif yang kedua adalah bahwa yang menjadi parameter indikator ketika melacak, mengkonfirmasi soal negara demokratik Indonesia, apakah hukum dan politik mengabdi dan diperuntukkan untuk memperkuat, mengukuhkan demokrasi, maka ada 3 hal yang menjadi perenungan kita, pemikiran kita, dialog kita. Yang pertama adalah soal apa yang disebut dengan formal prosedural. Yang kedua adalah material substansial. Yang ketiga adalah operasional fungsional. Bagian yang pertama dari pokok pikiran yang kedua ini adalah yaitu soal formal prosedural. Jadi misalnya seluruh prosedur, mekanisme penyelenggaraan, penggagasan demokrasi, pembangunan demokrasi, itu harus dipastikan bahwa berlangsung secara sungguh-sungguh, berlangsung secara otentik. Jadi formalitas itu, prosedural itu harus dijaga supaya demokrasi benar-benar terlaksana sepenuhnya, sejatinya. Tidak boleh ada yang mengalami kerusakan, kemunduran, kehancuran, gangguan, intervensi. Jadi misalnya apakah dia pada tingkat pemilihan umum legislatif, pemilihan umum
kepala daerah, pemilihan umum presiden, wakil presiden, atau pada tingkat pilkades sekalipun, itu harus bahwa formal prosedural juga perlu penting, karena bisa jadi mekanisme politik, mekanisme hukum yang dibangun untuk penyelenggaraan pemilihan umum itu pada tingkat manapun bisa jadi berdampak secara negatif, tidak mengkonfirmasi soal substansi demokrasi. Contoh ya, misalnya salah satu contohnya, penggunaan hak suara. Jangan sampai karena prosedur formal substansinya hilang. Soal misalnya bukan surat suara ya, surat panggilan undangan. Maka sesungguhnya prosedur itu harus lebih mudah, lebih efektif. Itu yang pertama ya. Yang kedua dari pokok pikiran yang kedua adalah yaitu soal material substansi. Makanya relevan perlu apa yang disebut dengan pemilihan umum yang dilaksanakan atau berlangsung secara jujur, adil, beradab, demokratis. Karena soal pemilihan umum, apakah pilkades, pilkada, pileg, dan pilpres, sebetulnya juga pada tingkat pemilihan umum yang lain. Apakah pada pemilihan umum badan eksekutif mahasiswa, atau misalnya MPM, atau pada tingkat manapun juga, itu harus dijaga substansi. Berlangsung secara adil, secara demokratik, secara jujur, dan secara adil. Karena nanti ini memiliki konsekuensi dalam soal kedaulatan rakyat. Jadi satu suara itu sangat perlu, sangat penting. Karena itu adalah mekanisme persetujuan rakyat terhadap utusan-utusannya, perwakilannya. Apakah dia setuju atau tidak, dia mendukung atau tidak. Jadi walaupun satu suara, apalagi kalau mekanisme pemilihan langsung yang dianut dalam sistem politik Indonesia, maka harus benar-benar adil. Penyelenggara juga, pengawas juga harus adil, demokratik, berkeadilan, bahkan pun beradab. Karena ini dipersembahkan bagi kerakyatan, bagi kebangsaan. Yang ketiga yaitu fungsional operasional. Jadi kalau misalnya pemilihan umum sudah berlangsung, misalnya sudah berlangsung sedemikian rupa seperti dalam konteks tahun 2024 ini sambil menunggu pilkada November ini, maka itu tidak lantas sudah selesai persoalan. Tetapi apakah kelembagaan politik, kepemimpinan kelembagaan politik, keanggotaan kelembagaan politik, apakah MPR, DPR, DPD, DPRD, dan segala hasil pemilihan umum, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, kepala desa sekalipun, apakah itu segala fungsi, tugas, tanggung jawab konstitusionalnya diabdikan kepada rakyat? Apakah seluruh tupoksinya, fungsi tanggung jawabnya itu masih berkaitan, masih setia dengan kedaulatan rakyat? Itu sesungguhnya demokrasi yang disebut dengan demokrasi, tidak sekedar demokrasi prosedural, tidak hanya sekedar demokrasi substansial, tapi demokrasi yang fungsional. Demokrasi yang berfungsi, yang memiliki fungsi untuk memaknai hasil pemilihan umum tersebut. Itu terkonfirmasi dalam seluruh keanggotaan dan kepemimpinan kelembagaan politik. Jadi bukan berarti sudah selesai persoalan. Justru pada saat menjadi pimpinan kelembagaan politik, justru pada saat menjadi anggota kelembagaan politik, maka ibu-ibu, bapak-bapak hasil pemilihan umum langsung melalui pileg, pilpres, dan pilkada itu harus memastikan bahwa aspirasi rakyat itu yang tunggal. Tidak ada agenda yang lain, tidak ada agenda alternatif. Agenda tunggal adalah kedaulatan rakyat. Karena rakyat itu pemilih tunggal kedaulatan, pemegang tunggal kedaulatan, itu menjadi subjek. Jangan sampai mendistorsikan atau bangunan kepemimpinan yang bisa memunculkan antitesa dari demokrasi, antitesa dari kedaulatan rakyat.
Mungkin tidak ada persoalan jikalau itu diperuntukkan dalam rangka kepentingan rakyat, dalam rangka kedaulatan rakyat. Tetapi jikalau ada pandangan-pandangan dari rakyat yang kritis terhadap pemerintah, maka tanpa topangan check and balances, maka kebijakan pemerintah dimanapun di dunia ini, siapapun presidennya, siapapun Perdana Menterinya, itu pasti akan muncul kesewenang-wenangan. Maka mestinya kalau menegakkan demokrasi, kalau mengukuhkan panggung demokrasi, maka yang harus diutamakan, dikedepankan adalah kewajiban bagi kelembagaan politik untuk tunduk dan taat pada azas-azas demokrasi, prinsip-prinsip demokratis konstitusional. Demikian juga lembaga-lembaga penegak hukum. Bahkan pun pembangunan hukum, pembangunan politik, pembangunan kelembagaan politik, pembangunan sistem dan kultur politik, penataan dan penyelenggaraan kelembagaan hukum, baik dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, harus diproyeksikan, diperuntukkan untuk memastikan demokrasi. Jadi jangan dibalik. Misalnya dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan kedaulatan rakyat, maka jangan ada proses kriminalisasi. Misalnya pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan DPR, DPD dan DPRD, jangan sampai ada instrumen hukum, instrumen kekuasaan yang dijadikan alat atau menjadikan dirinya menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan misalnya proses kriminalisasi. Justru itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Jadi yang paling utama, depan tertinggi itu adalah kedaulatan rakyat, demokrasi. Maka seluruh ekosistem kelembagaan hukum, kelembagaan politik, termasuk juga yang lain-lain, harus diperuntukkan dalam rangka mengukuhkan kualitas demokrasi di panggung Indonesia. Jadi bahkan jangan sampai menjadi alat, diperalat atau memperalat. Hal yang keempat adalah peningkatan posisi dan peran civil society, LSM, NGO, ormas, terutama organisasi kemasyarakatan yang berakar kuat, yang bersejarah, yang memiliki masa yang kuat, yang memiliki akar-akar ideologi yang kuat, ideologi Pancasila sebagai ideologi falsafah dan dasar negara berbangsa, bermasyarakat. Demokrasi mengalami kemunduran demokrasi, mengalami kerusakan demokrasi, mengalami kehancuran demokrasi. Dan ini tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ketika Indonesia ini kita proklamasikan 17 Agustus 1945. Sekian dan terima kasih.